there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nusaibah Muimaro dengan NIM 226121022 dari PBI 6A. Saya di sini akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Langsung saja dari soal yang pertama, terkait tanggapan bahwa agama Islam itu adalah hasil jiplakan dari agama Yahudi. Menurut saya ada 3 tanggapan. Yang pertama itu adalah bahwa Islam itu adalah wahyu, bukan rekayasa manusia. Jadi umat Islam itu mengemukakan bahwa agama Islam itu diturunkan langsung kepada Allah melalui wahyu Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 111 yang artinya Al-Quran bukanlah perbuatan yang dibuat-buat, melainkan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk bagi rahmatnya. Yang kedua adalah kesamaan ajaran yang bukan berarti jiplakan. Kesamaan antara ajaran Islam dan Yahudi itu tidak bisa diartikan sebagai plagiat atau jiplakan. Karena keduanya memiliki sumber ajaran Islam yang sama-sama dari wahyu, yaitu Allah. Nah, agama Islam itu mengakui bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah utusan Allah, sedangkan kitab Taurat itu yang diturunkan oleh Bani Israel. Nah, sebagai contoh itu yang terdapat di dalam soal, Allah menciptakan bumi dan langit selama 6 hari, kemudian kemiripan kosakata, kemudian ada hari suci dalam sepekan, dan Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Oke, yang ketiga adalah keunikan Islam dengan Yahudi. Jika Islam itu adalah hasil jiplakan, maka seharusnya ajaran Islam itu mengikuti Yahudi secara keseluruhan. Dan Islam itu juga menolak konsep umat pilihan, yang dimana konsep itu Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Kemudian hukum-hukum Islam itu lebih fleksibel dengan pendekatan budaya. Oke, untuk soal yang kedua adalah implementasi tentang metode dan metodologi dari masalah tersebut, yang dimana sang istri ini mengidam buah kelapa muda, dan kemudian sang suami ini tuh tidak menemukan buah kelapa tersebut gitu ya. Jadi kita langsung saja ke jawabannya. Jadi yang pertama itu adalah implementasi metodologinya. Nah, metodologi itu artinya adalah suatu ilmu atau studi yang dimana akan merancang sesuatu ya. Jadi di sini ada 3 tahap metodologi. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah, dimana awal mulanya itu adalah sang istri mengidam buah kelapa muda. Nah, kemudian buah ini tuh tidak musim, jadi sulit untuk ditemukan. Ya, kemudian sang suami itu harus mencarinya gitu ya. Kemudian yang kedua ada analisis situasi, yang dimana apakah buah kelapa muda tersebut itu bisa dijual atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan metode yang tepat, yang dimana metodenya itu harus terbaik dan sesuai dengan norma sosial, etika, dan hukum, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah implementasi metodenya. Nah, metode yang paling sesuai atau terbaik yang dilakukan oleh suami ini adalah metode negosiasi, atau metodenya ini secara etis dan legal, yang dimana ketika ada tetangga yang mempunyai pohon kelapa muda, maka sebaiknya sang suami meminta izin kepada tetangga tersebut untuk membeli atau memberikannya buah kelapa muda. Nah, dengan metode ini tidak akan melanggar norma sosial, etika, dan hukum, seperti itu. Oke, yang terakhir ada peta konsep tentang metodologi studi Islam. Yang pertama itu adalah pengertian agama. Nah, pengertian agama itu dibagi menjadi beberapa ya, yaitu fungsi agama, definisi agama, dan lainnya. Kemudian Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah, Islam sebagai ilmu pengetahuan itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan bayani, kemudian burhani, dan irfani. Kemudian studi sumber ajaran Islam itu pastinya berupa Al-Quran dan hadis. Kemudian ada metode pendekatan Islam, pendekatan studi Islam, yaitu kita bisa
menggunakan metode sejarah, filsafat, fikih, akidah, akhlak, dan lainnya. Kemudian ada pendekatan metodologi studi Islam yang bisa menggunakan pendekatan budaya, sosiologis, dan antropologis. Kemudian ada fenomena. Nah, fenomena yang terjadi adalah adanya radikalisme, fundamentalisme, kemudian ada terorisme. Terus yang terakhir adalah pemikiran dalam metodologi studi Islam, yaitu berupa modernisme Islam dan sekularisme. Oke, selanjutnya yaitu apakah Islam mungkin bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Kalau menurut saya, iya mungkin. Karena Islam itu memiliki sistem keilmuan yang terstruktur dan memiliki berbagai aspek kehidupan. Nah, aspek-aspeknya ada apa aja sih? Oke, saya akan sebutkan 3 aspek kehidupan dalam Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pendekatan bayani. Nah, pendekatan bayani itu berasal dari Nasy Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu akan menjadi suatu otoritas yang menghasilkan suatu kebenaran. Kemudian ada pendekatan burhani yang dimana itu merujuk pada rasio, logika, dan akal. Nah, burhani itu menghasilkan suatu pengetahuan yang didapat dari rasio, akal, maupun logika. Kemudian yang terakhir ada pendekatan irfani ya. Jadi itu merujuk pada teks, dan dimana teksnya itu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang benar, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.